Universitas Diponegoro merupakan salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia yang berada di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Undip menempati peringkat ke-8 se-Indonesia berdasarkan World University Ranking dengan total 13 fakultas program S1 yang senantiasa menghasilkan lulusan-lulusan berkualitas. Undip sebagai kampus yang menerapkan Tridharma Perguruan Tinggi selalu menyelenggarakan program kuliah kerja nyata agar kelak para lulusannya dapat menjadi pribadi yang cerdas, berbudi pekerti, bersedia mengabdikan diri, dan mampu mengaplikasikan bidang ilmu pengetahuan masing-masing di dalam kehidupan bermasyarakat. Halo, perkenalkan nama saya Miteni Branitsiastuti, NIM 22011191390056, Prodi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Saya merupakan salah satu anggota dari tim 2 KKN Undip periode 2021-2022 di Kelurahan Ngeplak Simongan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang KKN Undip dan program-program KKN yang saya laksanakan di Kelurahan Ngeplak Simongan. Selamat menikmati. Menurut Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 15 Tahun 2017, kuliah kerja nyata atau KKN adalah suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk berinteraksi dengan masyarakat di luar kampus dan secara langsung mengidentifikasikan masalah-masalah serta membantu menangani permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam pembangunan wilayah di lokasi KKN. KKN Undip merupakan suatu bentuk kegiatan yang memadukan dharma pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam suatu kegiatan. Ketiga aspek Tridharma perguruan tinggi tersebut dilaksanakan dengan proporsi yang seimbang, harmonis, terpadu, dengan harapan agar kelak para lulusan Undip dapat menjadi manusia yang berilmu pengetahuan memadai dalam bidang masing-masing, mampu melakukan penelitian, dan bersedia mengabdikan diri demi kemaslahatan umat manusia pada umumnya dan masyarakat Indonesia pada khususnya. KKN Undip memiliki beberapa tujuan. Yang pertama adalah membentuk empati dan kepedulian mahasiswa terhadap masalah yang kompleks dihadapi masyarakat. Yang kedua, memberikan pendidikan pelengkap kepada mahasiswa dan membantu pemberdayaan masyarakat, utamanya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan dan peningkatan usaha kecil menengah. Yang ketiga, membentuk sarjana penerus pembangunan yang mampu menghayati permasalahan yang kompleks yang dihadapi masyarakat dan belajar memecahkan permasalahan secara pragmatis dan interdisipliner. Yang keempat, mendekatkan lembaga pendidikan tinggi pada masyarakat untuk penyesuaian dengan tuntutan pemberdayaan, pembangunan, dan kebutuhan masyarakat. Yang kelima, membantu pemerintah dalam mempercepat laju pembangunan dan menyiapkan kader-kader pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang keenam, mengembangkan kerjasama antar disiplin ilmu dan antar lembaga. Dan yang ketujuh, menanamkan nilai kepribadian yang meliputi nasionalisme dan jiwa Pancasila, keuletan yang didasarkan pada etos kerja dan tanggung jawab, serta kemandirian, kepemimpinan, dan kewirausahaan. Tema yang diangkat dalam kegiatan KKN Undip periode 2022 adalah pemberdayaan masyarakat berbasis SDGs dan pencegahan stunting. Lokasi saya melaksanakan KKN ini adalah Kelurahan Ngeplak Simongan, Kecamatan Semarang Barat. Kelurahan Ngeplak Simongan merupakan satu dari 177 kelurahan yang ada di Kota Semarang. Lebih tepatnya, kelurahan ini berada di Kecamatan Semarang Barat. Kelurahan dengan luas wilayah 872.600 meter persegi ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 14.112 jiwa dengan komposisi penduduk perempuan sebanyak 7.147 jiwa dan penduduk laki-laki sebanyak 6.965 jiwa. Terdapat banyak kegiatan yang dapat menunjang majunya kelurahan dalam bidang sosial, seperti adanya kegiatan PKK, Posyandu, dan Karang Taruna. Kegiatan seni juga masih banyak dilaksanakan di Kelurahan Ngeplak Simongan. Ada masyarakat yang menjadikannya sebagai profesi, tetapi ada juga yang memang hanya menikmati kegiatan seni yang ada. Kelurahan Ngeplak Simongan memiliki beberapa permasalahan, salah satunya di bidang kesehatan. Dari hasil survei yang telah dilakukan, masih ada beberapa anak yang mengalami stunting atau gizi buruk. Banyak juga lansia yang terdata memiliki beberapa penyakit seperti penyakit jantung, penyakit paru-paru, diabetes,
dan hipertensi. Selain dari aspek kesehatan, kebersihan lingkungan merupakan salah satu yang menjadi masalah di Kelurahan Ngeplak Simongan. Masih banyak sampah yang masuk ke got sehingga menyumbat saluran air, serta masih adanya warga yang membuang sampah sembarangan. Perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS juga masih harus ditingkatkan lagi. Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada di Kelurahan Ngeplak Simongan, dibuatlah 4 program yang terdiri dari 2 program monodisipliner di mana mahasiswa akan melaksanakan programnya secara mandiri dan 2 program multidisipliner yang akan dilaksanakan secara bersama-sama dengan tetap mengandung bidang keilmuan masing-masing mahasiswa. Program multidisiplin saya yang pertama adalah edukasi keutamaan ASI eksklusif dan cara menyusui yang tepat untuk mencegah terjadinya stunting pada bayi dan balita. Program ini dilaksanakan dengan cara memberikan penyuluhan pada masyarakat mengenai manfaat ASI eksklusif serta memberikan penjelasan terkait cara menyusui yang tepat sebagai upaya pencegahan terjadinya stunting pada bayi dan balita di Kelurahan Ngeplak Simongan. Itu penting banget, salah satunya itu karena di dalam cairan yang pertama tadi itu mengandung banyak banget nutrisi seperti protein. Sasaran dari program kerja ini adalah orang tua, khususnya ibu hamil dan menyusui, serta remaja yang nantinya hendak memiliki anak. Lokasi dilaksanakannya program kerja adalah RW 5 Kelurahan Ngeplak Simongan. Program multidisiplin saya yang kedua adalah sosialisasi indikator perilaku hidup bersih dan sehat. Program ini merupakan program yang berkaitan dengan poin ketiga dan poin kelima SDGs, yaitu kehidupan sehat dan sejahtera, serta ekosistem daratan. Pemaparan terkait PHBS ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mulai membiasakan diri dengan poin-poin yang ada pada PHBS agar bisa menunjang kesehatan di Kelurahan Ngeplak Simongan. Dan tempat umum. Jadi PHBS ini selain kita terapkan pada diri sendiri, kita juga harus menerapkan sesuai dengan tempat kita beraktivitas. Yang pertama rumah tangga. Rumah tangga udah jelas karena kita semua berangkat kan dari rumah ya. Berangkat dari rumah, jadi kita harus menjaga kesehatan. Sasaran dari program kerja ini adalah seluruh masyarakat yang tinggal di lokasi setempat. Lokasi dilaksanakannya program kerja ini adalah RW 8 Kelurahan Ngeplak Simongan. Selanjutnya, program monodisiplin saya yang pertama adalah praktik gerakan sadari atau periksa payudara sendiri kepada ibu-ibu PKK Kelurahan Ngeplak Simongan. Program ini merupakan program yang dilaksanakan sebagai upaya deteksi dini kanker payudara di kalangan ibu-ibu Kelurahan Ngeplak Simongan. Gerakan ini sangat penting karena banyak sekali perempuan yang tidak sadar akan munculnya benjolan pada payudaranya, yang pada akhirnya membuat benjolan tersebut semakin membesar tanpa ada yang menyadari bahwa itu merupakan sel kanker yang berkembang. Karena tanda awal adanya kanker itu benjolan karena tadi kan selnya berkembang ya, jadi Sasaran dari program ini adalah ibu-ibu PKK. Lokasi dilaksanakan program kerja ini adalah RW 8 Kelurahan Ngeplak Simongan. Selanjutnya, program monodisiplin saya yang kedua atau program saya yang terakhir adalah pengenalan tentang isi piringku kepada anak-anak di Sekolah Dasar Negeri Ngeplak Simongan 1 Semarang. Program ini merupakan program yang bertujuan untuk mengenalkan isi piringku kepada anak-anak di SDN Ngeplak Simongan 1 Semarang. Jadi emang ini enak banget, tapi harus dikurangin soalnya dia kandungan lemaknya tinggi, kandungan garamnya tinggi, terus kalorinya juga tinggi, padahal ada itu ada kalori banyak. Harapannya, setelah kegiatan ini, anak-anak menjadi lebih sadar akan pentingnya menjaga porsi makan disesuaikan dengan komposisi gizinya untuk menghindari terjadinya anak dengan berat badan terlalu rendah maupun anak dengan berat badan terlalu tinggi. Itu bagaimana tanggapan Ibu tentang kedatangan tim KKN kami ke SDN Ngeplak Simongan 1 ini? Ya, alhamdulillah dengan kedatangan tamu dari KKN Undip 7 mahasiswa ini sangat bermanfaat bagi anak didik kami. Lalu kalau pesan-pesan sendiri bagaimana? Kesannya saya juga senang ya karena teman-teman mahasiswa itu juga pertama memberikan pengetahuan tentang gerakan gemar makan ikan, kemudian sosialisasi atau pengenalan dengan rupiah,
Yang berikutnya literasi yang saat ini juga masih dalam setiap harinya kita juga melaksanakan dengan kedatangan mahasiswa tersebut, literasinya juga lebih baik anak-anak. Ya, dengan membaca buku, kemudian membuat sinopsis dari apa yang dibaca. Kalau dari Ibu harapannya gimana Bu untuk kelanjutan dari tim KKN itu, apakah di tahun-tahun ke depan itu Ibu mengharapkan ada lagi program seperti ini ke sini atau gimana? Gitu? Tentunya dengan adanya seperti itu kita akan ada kerjasama gitu ya. Selain itu juga untuk belajar para mahasiswa dan kami pun juga merasa diuntungkan juga, ibarat apa ya, dalam pelajaran IPA itu simbiosis mutualisme ya. Sama-sama untung, teman-teman mahasiswa belajar, kita mendapat ilmu, dan anak-anak malah kemarin diberi jajanan semua. Oh iya. Kalau dari anak-anaknya ada yang cerita-cerita gitu nggak Bu, kemarin kakak-kakaknya? Seneng sih, seneng ya. Tanya ini dari mana, ini besok kalau kalian pintar sekolahnya bisa kuliah seperti kakak-kakak itu gitu ya. Kedepannya kalau ada lagi kamu terima. Sekian penjelasan terkait KKN dan program kerja yang saya laksanakan. Sampai jumpa.